Selamat datang di mata kuliah Rekreasi Wisata Olahraga Air. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang berjudul Rencana Kegiatan Pemanduan Rekreasi dan Wisata Olahraga Air. Itu dari mulai pendahuluan, menurut hasil survei yang bertajuk Global Tourism Intention Survey yang dilakukan oleh Visa dengan 11.620 responden dari 23 negara di dunia, survei mengungkapkan bahwa stabilitas politik, penawaran wisata yang menarik, dan keindahan alam merupakan faktor utama wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, menurut Visa Magazine tahun 2012. Pemerintah daerah di masing-masing provinsi melalui Dinas Pariwisata di masing-masing wilayah berlomba-lomba dan berusaha untuk meningkatkan jumlah tempat wisata maupun menggali wilayah masing-masing untuk diangkat menjadi tempat tujuan wisata, termasuk wisata dengan mengeksplorasi alam maupun menciptakan wahana-wahana wisata baru. Lalu, peranan bahasa asing dalam hal pelayanan wisata, wisatawan asing yang datang ke Indonesia adalah tamu yang harus dilayani. Sementara pelaku wisata merupakan pelayan yang harus melayani tamu seperti raja. Karena itulah, dalam komunikasi dengan orang asing atau wisatawan mancanegara, dalam hal ini, pihak pelaku wisata di Indonesia lah yang harus menguasai bahasa asing sehingga bisa berkomunikasi dan melayani tamu dengan baik. Lalu, peranan bahasa asing dalam peningkatan wisata diantaranya seperti kegiatan promosi wisata ke luar negeri, pelayanan reservasi, pelayanan akomodasi seperti hotel atau perjalanan, lalu pelayanan saat guiding, lalu komunikasi wisatawan mancanegara dengan masyarakat. Dalam sektor pariwisata, penguasaan bahasa Inggris memegang peranan penting, khususnya dalam kegiatan pemanduan. Hal ini disebabkan inti pemanduan adalah penyampaian informasi yang ditunjang komunikasi timbal balik antara pemandu dengan wisatawan. Oleh karena itu, peranan bahasa dalam proses pemanduan sangat besar, utamanya bahasa Inggris, dan ditunjang dengan bahasa-bahasa lainnya. Pengetahuan kepariwisataan, khususnya tentang objek dan daya tarik wisata Indonesia, merupakan wawasan yang penting bagi para pemandu wisata dalam menunjang keprofesian bekerjanya. Lalu dalam hal ini, minimal penguasaan bahasa asing yaitu bahasa Inggris dapat sangat atau sebagai pendukung utama sektor pariwisata. Peranan bahasa Inggris ini yang merupakan bahasa internasional menjadi sangat penting atau menjadi salah satu kunci untuk komunikasi dengan para wisatawan mancanegara. Berdasarkan Kepmen 341 tahun 2017 terkait penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori kesenian, hiburan, dan rekreasi, golongan pokok aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya di bidang kepemanduan wisata, itu yang pertama adalah menyusun rencana perjalanan. Jadi sebagai pemandu wisata kita juga harus menyiapkan rencana perjalanan untuk para wisatawan. Lalu yang kedua, tentu melakukan pemanduan di objek wisata. Selain melakukan pemanduan, kita juga harus punya keterampilan untuk paham terkait wawasan objek wisata yang akan kita pandu. Lalu selanjutnya kita juga harus menyiapkan informasi wisata, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para wisatawan ketika berwisata di objek wisata. Lalu menyiapkan informasi wisata. Kompetensi ini juga berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan tentang sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan informasi umum dan lokasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Seperti pengetahuan yang diperlukan
tentang Indonesia dan daerah setempat, lalu sarana dan prasarana, lalu peraturan-peraturan yang ada di wilayah objek wisata. Lalu keterampilan yang diperlukan yang lain seperti contohnya penggunaan alat untuk pengolah data, lalu penggunaan alat komunikasi harus kita kuasai sebagai penunjang untuk kegiatan kepemanduan pariwisata. Lalu mengkomunikasikan informasi. Unit kompetisi ini juga berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengkomunikasikan informasi wisata dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, berdaya saing, dan profesional. Pengetahuan yang diperlukan seperti informasi destinasi wisata yang dikunjungi, lalu karakter atau profil wisatawan berdasarkan daerah asal, usia, sosial ekonomi, dan lainnya. Lalu keterampilan lain yang harus dikuasai oleh kepemanduan yaitu teknik komunikasi, memilih informasi berdasarkan profil wisatawan, lalu memahami emosi dan bahasa tubuh dari para wisatawan. Lalu selanjutnya melakukan pemanduan di objek wisata. Unit kompetisi ini juga berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemanduan di objek wisata dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, berdaya saing, dan profesional. Kompetensi untuk kita mengambil pemanduan di objek wisata, kita harus menguasai kompetensi sebelumnya seperti menyiapkan informasi wisata dan mengkomunikasikan informasi. Lalu unit kompetensi sebelumnya yang sudah kita kuasai ini bisa kita ambil ketika kita akan melakukan atau mengambil pelatihan pemanduan di objek wisata. Lalu pemanduan di objek wisata ini diperlukan pengetahuan seperti peraturan di objek wisata, lalu etika di objek wisata. Lalu keterampilan yang diperlukan yaitu teknik komunikasi, lalu memimpin rombongan wisata, atau rute jalur di objek wisata juga harus kita kuasai. Terima kasih.